Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aksa Walia. Dan saya Dipa Nur Sapitri. Kami di sini akan menceritakan ulang tentang Dampak penjajahan di negara koloni. ada apa aja ya, kira-kira apa aja ya, Dip? Yang pertama, adanya dampak ekonomi. Johannes van den Burg adalah gubernur jenderal yang mencetuskan sistem tanam paksa pada tahun 1930. Sistem tanam paksa itu memberi dampak ekonomi kepada bangsa Indonesia. Contohnya, dengan majunya beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan. Yang kedua, jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. Yang ketiga, dengan masukan pengetahuan dan alat perkebunan dari barat, petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. Yang keempat, setelah sebelumnya menanam dan menjual hasil perkebunan dengan cara konvensional, dengan sistem ini masyarakat dapat mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Nah, dari dampak penjajahan di negara kolonial itu memberi banyak dampak ekonomi. Yang kedua, adanya urbanisasi dan bertumbuh kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Yang ketiga, adanya dampak sosial dan budaya. Adapun beberapa penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan yakni keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapat pendidikan. Rakyat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek. Minimnya industrialisasi, kurangnya inovasi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, ada apa lagi sih, Aksa? Yang keempat ada kesehatan. Awalnya layanan kesehatan kolonial pada abad ke-20 memang sangat diskriminatis karena hanya sebagian kecil dan rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Ketika bergulingnya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat luas, apalagi pada saat itu wabah penyakit mulai menyebar. Sebut saja malaria, pes, dan kolera. Yang kelima, mobilitas sosial. Perkembangan perkebunan di Indonesia menyebabkan munculnya tuntutan untuk memenuhi tenaga kerja. Pemerintah mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda pada masa itu. Yang keenam, munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Yang terakhir nih, yang ketujuh, dampak politik. Pada masa VOC diangkat pimpinan tertinggi di negara kolonial, yaitu Gubernur Jakarta. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada 1901 untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, tersebut adalah dampak dari penjajahan di negara kolonial. Ternyata banyak ya dampaknya. Ada mulai dampak ekonomi, urbanisasi dan pertumbuhan kata, kesehatan dan higienitas. Kelima, mobilitas sosial. Keenam, munculnya sentimen rasial. Dan ketujuh, adanya dampak politik. Sekian penjabaran tentang dampak penjajahan di negara koloni. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.